Planet Bumi menyimpan begitu banyak fenomena alam. Salah satunya adalah gunung api. Struktur bumi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling atas adalah lempeng tektonik yang terdiri dari beberapa potongan dan mempunyai bentuk tidak beraturan. Lempeng inilah yang membentuk benua-benua dan saling bergerak satu dengan yang lainnya. Gerakan lempeng tersebut bisa saling mendekat, menjauh, atau bergeser secara horizontal. Gunung api adalah hasil aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi dan biasanya terbentuk pada batas-batas lempeng yang bergerak. Ada juga gunung api yang terbentuk di tengah lempeng benua akibat penerobosan magma yang disebut hotspot. Proses pembentukan gunung api terjadi dalam kurun waktu puluhan ribu tahun, bahkan jutaan tahun akibat pergerakan lempeng tektonik. Negara Indonesia terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tektonik tersebut saling bertabrakan sehingga membentuk rangkaian 127 gunung api aktif di Indonesia. Deretan gunung api yang melingkar di sekeliling Samudra Pasifik dikenal sebagai cincin api atau Ring of Fire. Negara kita terletak di area cincin api ini. Berdasarkan struktur luar atau morfologinya, gunung api dapat dibagi atas tiga bentuk, yaitu: pertama adalah bentuk gunung api perisai. Bentuk ini terjadi karena magma encer keluar dari pipa kepundan berdiameter lebar, khususnya keluar dari rekahan. Jenis ini dijumpai di Amerika Serikat, Islandia, dan Kolombia. Kedua adalah bentuk gunung api kerucut. Bentuk ini terjadi karena letusan eksplosif magma encer dari pipa kepundan tunggal. Ketiga, bentuk stratovolcano atau gunung api komposit. Terbentuk dari lava yang lebih kental dengan letusan eksplosif. Tubuh gunung api ini terbentuk berlapis dari endapan aliran dan jatuhan piroklastik serta aliran lava. Mayoritas gunung api di Indonesia adalah stratovolcano atau gunung api komposit. Proses gunung api meletus biasanya dimulai dengan pergerakan magma untuk naik ke permukaan karena dia mempunyai densitas atau berat jenis yang lebih ringan daripada batuan. Kemudian dia itu panas dan dia tersusun dari cairan, kemudian ada gasnya, kemudian ada kristalnya yang berbentuk solid, sehingga dia mempunyai kecenderungan untuk naik ke atas. Ada dua sifat erupsi gunung api yang dipengaruhi oleh jenis magma, kandungan gas, dan sistem vulkanik dari gunung api. Pertama, erupsi efusif, yaitu keluarnya magma dengan kecepatan yang lambat dan bergerak menyebar karena kandungan gas dan silikanya rendah. Kedua, erupsi eksplosif, yaitu keluarnya magma dengan arah letusan vertikal tanpa diawali dengan pembentukan kubah lava karena kandungan gas dan silikanya tinggi.
Secara garis besar, ada 5 tipe letusan gunung api berdasar karakter erupsinya, yaitu: pertama, tipe Hawaiian. Magma yang dikandung sangat encer dan tekanannya rendah, sehingga aliran lava keluar dari celah-celah sepanjang gunung api. Gunung api ini banyak ditemukan di Hawaii. Kedua, tipe Stromboli. Magma yang sangat cair serta kandungan gas yang rendah memungkinkan lava keluar ke permukaan disertai letusan pendek dan sering. Contohnya di Indonesia adalah letusan Gunung Batur di Bali dan Anak Krakatau. Ketiga, tipe Vulkanian. Letusannya kecil hingga sedang, membentuk kolom letusan kurang dari 20 km dan berlangsung beberapa menit. Letusannya eksplosif, melontarkan bom vulkanik yang berasal dari magma. Contoh letusan semacam ini adalah Gunung Rinjani. Keempat, tipe Surtsean. Sangat dramatis karena pengaruh interaksi air laut terhadap erupsinya dan melahirkan sebuah pulau baru. Walaupun magmanya basaltik, letusannya eksplosif karena tekanan uap air yang terjebak di dalamnya. Nama ini diambil dari Gunung Surtsey di Atlantik Utara yang meletus pada tahun 1967. Kelima, tipe Plinian. Letusannya mempunyai tekanan gas sangat kuat, membentuk kolom letusan vertikal dengan ketinggian mencapai 20 sampai 35 km. Magmanya asam dan sifatnya sangat kental. Letusan tipe ini bersifat merusak, bahkan bisa mempengaruhi iklim di bumi. Contohnya adalah Gunung Tambora dan Krakatau. Sedangkan yang Merapi ini biasanya dia berbentuk kubah lava, kemudian kubah lavanya runtuh yang akan menghasilkan disebut aliran piroklastik, yang orang awam menyebutnya sebagai wedus gembel. Erupsi yang di tahun 2010 ini yang sedikit berbeda karena ada letusannya. Letusan tahun 30 itu karena terbentuk bukaan kawah ke arah barat selama 80 tahun, kira-kira 20 kali letusan sampai tahun 2001 itu dominan ke arah barat dan barat daya. Setelah itu baru tahun 2006 terjadi perubahan arah letusan yang dulunya orang itu tidak percaya bahwa Merapi itu akan meletus ke arah selatan. Tetapi tahun 2006 membalik keadaan atau persepsi masyarakat. Ternyata Merapi bisa meletus berubah arah ke arah selatan. Tahun 2006 itu letusannya normal, hanya terjadi perubahan arah. Itu yang perlu dicatat. Baru tahun 2010 ya, ketika terjadi letusan eksplosif, arah utama awan panasnya mencapai lebih dari 15 km ke arah. Gunung api menyimpan bahaya yang serius bila meletus. Ada bahaya primer yang berupa lava pijar, awan panas atau piroklastik, dan abu vulkanik. Kemudian ada bahaya sekunder yang berupa lahar hujan. Material lepas hasil letusan yang tersisa di lereng gunung api akan mengalir turun apabila terjadi hujan di puncak gunung api. Berikutnya adalah bahaya tersier, yaitu rusaknya lingkungan, bahkan hingga matinya mata air yang ada di sekitar gunung api. Namun demikian, ada banyak manfaat yang dihasilkan oleh gunung api.
Lapisan permukaan gunung api cepat menyerap air tanah dan di bagian dalam terdapat lava yang kedap air yang berfungsi menyimpan air tanah dan mineral yang dibutuhkan bagi tumbuh suburnya berbagai macam tanaman. Di dalam perut gunung api dihasilkan uap panas bumi dan bahan tambang yang melimpah. Kontur gunung api yang berundak-undak menampilkan pemandangan yang sangat indah dan udaranya sejuk. Oleh karena itu, pegunungan menawarkan potensi wisata yang cukup menjanjikan. Mengingat besarnya bahaya yang bisa timbul bila gunung api meletus, maka diperlukan langkah-langkah pengurangan risiko bencana. Cuaca cerahnya nihil. Apakah dari pos ngepos bisa pemantauan gunung api secara berkelanjutan dengan peralatan canggih serta berbagai bentuk proses penyadaran masyarakat merupakan langkah preventif demi meminimalisir korban yang ditimbulkan oleh letusan gunung api. Mestinya demikian karena untuk mengenal dan mendeteksi gejala alam yang kadang-kadang sangat halus itu di luar kemampuan indera manusia. Untuk mengetahui aktivitas, maka alat yang paling bisa diandalkan saat ini adalah seismometer atau seismograf yang biasanya ditempatkan di lereng gunung api. Di dalam memberikan peringatan dini, prediksi harus didukung oleh data-data pemantauan yang aktual. Ada pemantauan visual untuk melihat apakah sudah ada deformasi, apakah daerah puncak itu sudah membumbung atau mengembang. Kubah ini itu terjadi akumulasi tekanan. Kalau terjadi akumulasi tekanan, itu akan menyebabkan perubahan bentuk tubuh gunung ini. Nah, tahun 2006, tahun 2010 itu kebetulan reflektor di lereng selatan itu yang mengalami perubahan paling besar. Kemudian BPTK juga melakukan pemantauan geokimia. Karena pada waktu gunung api ini aktif, maka gas yang dikeluarkan oleh gunung api itu juga akan bertambah. Dan ini juga dipantau oleh BPTK dengan peralatan yang ada. Nah, kami ini hanya menerjemahkan data-data yang terekam oleh alat, ya. Bisa salah, tetapi bisa juga benar, ya. Tetapi itu sesuatu yang objektif, ya. Kalau salah, bukan alatnya yang salah, tetapi manusianya lah yang salah di dalam menerjemahkan data menjadi informasi dan menjadi peringatan dini. Pemahaman masyarakat terhadap fenomena alam harus berubah. Konsep living in harmony, ya, jadi selaras dengan alam itu menurut hemat saya bukan alam yang menyesuaikan dengan kehendak manusia, tetapi manusialah yang harus menyesuaikan dengan perubahan alam. Jadi kita harus tahu kapan akan ada bencana, kemudian tanda-tanda itu bencana apa untuk keselamatan kita sendiri. Bukan untuk kita supaya takut, tapi supaya kita tetap selamat.